Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel IM Hunting Vlog. Dan di video ini sangat spesial, masih berhubungan dengan ikan-ikan tentunya bosku. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita opening dulu. Dan di video ini sesuai dengan janji saya, kemarin saya akan memberikan pakan, tapi pakannya itu tradisional bosku. Jadi ini banyak dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memberikan pakan berupa daun. Dan ini sehat bagi ikan-ikan, sudah terbukti, dan ini juga kebal, daya tahan tubuh ikan itu lebih bagus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meraciknya. Oke bosku, jadi ini daunnya, daun pepaya. Caranya kita hancurkan dulu pakai parang. Sebenarnya banyak sekali cara untuk membuat daun pepaya ini hancur. Bisa ditumbuk, bisa di blender. Tapi karena saya ada di Empang dan tidak punya listrik, jadi tidak bisa di blender bosku. Ditumbuk juga saya tidak punya alatnya, jadi cukup dikasih dingin saja. Kuncinya sih harus hancur supaya ikan-ikannya mudah mengkonsumsi daun pepaya ini. Kalau teman-teman punya cara lain di rumah yang lebih bagus lagi supaya daun pepayanya bisa hancur cepat, itu lebih bagus, bisa share dan itu akan bermanfaat bagi sesama pembudidaya ikan. Tambah lagi, sebenarnya tanpa dihancurkan pun ikan-ikan bisa memakannya, khususnya ikan nila. Tapi kalau kita lakukan cara ini lebih bagus karena ikan-ikannya mudah mencerna daun pepayanya. Kalau dicincang seperti ini bosku, menggunakan parang harus berhati-hati, jangan sampai tangannya yang dicincang. Jadi kalau mau lebih efektif kita tumbuk, tapi itu dilakukan di rumah karena di sini saya tidak punya alatnya, jadi saya lakukan seperti ini saja. Kalau mau lebih bagus lagi, ada yang paling bagus yaitu di blender. Kalau misalnya teman-teman punya blender, bisa di blender. Misalnya malam bisa di blender, paginya bisa langsung dibawa ke empang dan diturunkan ke empang, ikannya langsung makan. Tapi saya tidak punya alat itu, jadi caranya seperti ini. Sekarang sudah selesai, tinggal masukkan saja ke dalam ember atau wadah tempat makannya. Ini banyak bosku, segini sudah lumayan untuk kapasitas 100 ekor, bolehlah. Dan ini saya berikan 2 petak, yaitu anakan dan juga indukan. Nah, ini penampakannya. Sebenarnya lebih hancur daripada ini, lebih bagus lagi. Intinya lebih kecil, lebih bagus supaya ikan-ikan mudah mengkonsumsinya, mencernanya ya bosku. Tapi ini karena hujan, rintik-rintik, jadi saya percepat saja. Itu mulai rintik. Pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, dari mana kita ambil persediaan daun pepaya? Daun pepaya kan susah, apalagi kalau lokasi empang ada di sekitar kota. Nah, dari awal kalau saya pribadi bosku itu sudah menanam daun pepaya untuk persediaannya supaya saya bisa memberikan pakan secara rutin. Nah, ini contoh bibit saya. Ini pepaya California. Jadi buahnya bisa dimakan, daunnya bisa diberikan kepada ikan-ikan. Jadi seperti ini aktivitas saya, supaya ini bisa rutin saya berikan
Makanya saya tanam pepayanya bosku. Ini sudah berumur 2 mingguan, tinggal mau dipindahkan aja. Jadi ada beberapa yang sudah saya pindahkan, kurang lebih 20 pohon, dan semuanya tumbuh. Nah, ini di pinggiran empan ya, kang saya. Nah, saya nanti tanam di pinggir pematangnya, di sana keliling. Selain cantik, itu juga menjadi sumber pakan alami bagi ikan. Jadi pakan ini tanpa campuran apapun, alami, langsung berupa daun pepaya, tinggal dihancurkan saja lalu dibuang. Jadi seperti itu saja caranya bosku. Jadi sangat mudah, semua orang juga bisa melakukannya. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meracik pakan alami. Contohnya daun ini juga bisa digunakan, yaitu daun kangkung. Dan ini bisa tumbuh di empan tanah, di pinggiran empan tanah saya tanam. Cuma belum ada bibit, jadi hanya sebagian saja. Kalau ini sudah tumbuh bertunas seperti ini, saya pindahkan lagi. Ini pun lebih bagus lagi pakai daun kangkung. Caranya seperti biasa, dihancur-hancurkan dulu, baru diberikan pada ikan-ikan. Dan daun pepaya ini awet, bisa bertahan sampai besok kalau pakannya banyak. Jadi kalau misalnya empannya teman-teman jauh dari rumah seperti saya biasanya kasih pakan banyak ya, setengah ember untuk petak ini, untuk empang ini. Jadi kalau saya keluar, misalnya keluar kota atau kemana, itu bisa tahan sampai 2 hari. Karena besoknya ini masih ada sisa-sisa yang kemarin. Jadi ini efektif dan sangat sehat. Kekebalan tubuh ikan juga sangat bagus, antivirus. Seperti itu bosku. Selain manajemen pakan bosku, yang harus kita perhatikan juga adalah kualitas air. Air yang bersih itu sangat bagus untuk pertumbuhan ikan daripada air yang kurang bersih. Mungkin ada campuran zat kimianya dan seterusnya. Selain itu sumber bibit ikannya juga harus bagus. Pertanyaannya mungkin seperti ini, bagi teman-teman penasaran mungkin bertanya, Bang, bagaimana cara pemberian pakannya atau metode pemberian pakannya? Apakah setiap hari atau bagaimana? Kalau saya pribadi bosku, saya selang-seling. Misalnya hari ini, hari Sabtu saya berikan pakan daunan berupa pepaya. Besoknya saya kasih pakan pabrik. Besoknya lagi saya kasih dedak. Jadi seperti itu berulang-ulang. Untuk apa? Untuk meminimalisir biaya pakan. Jadi saya pribadi seperti itu. Kecuali kalau kita punya pakan yang lebih banyak, mungkin kita bisa memberinya pakan setiap hari dan hanya memberikan 1 kali seminggu untuk pakan dan pepaya. Tapi karena saya meminimalisir sekecil mungkin biaya pakan, jadi harus seperti ini. Jadi intinya saya menekan biaya pakan, jadi memberikan secara selang-seling berupa dedaunan, berupa dedak pada ikan-ikan saya. Di empan tanah itu banyak sekali macam-macam pakan alami, seperti yang ada di bawah sana. Lumut itu juga pakan alami bagi ikan, khususnya ikan nila. Dan ini sangat sehat juga karena ini alami tanpa campuran apapun, dan ini pasti dikonsumsi sama ikan. Sangat tepat sekali di bulan Desember ini musim hujan di kampung saya, jadi memberikan daun pepaya itu sangat bagus untuk ketahanan tubuh ikan saya. Nah, seperti tadi saya bilang, ini mau hujan, sekarang sudah hujan. Jadi saya bakar dulu api karena ini dingin. Jadi perlu kehangatan bosku. Jadi sebenarnya bosku, tanpa dicincang pun daun pepayanya bisa langsung diberikan kepada ikan-ikan.
seperti ini. Jadi ini bisa dibuang langsung ke empang dan ikannya langsung makan. Mungkin teman-teman sibuk atau ada hal-hal yang lain dan tidak punya waktu untuk menghancurkan ini, jadi bisa langsung dibuang saja. Karena saya buat tutorialnya dan itu lebih mudah dikonsumsi sama ikan, makanya saya cincang bosku. Lalu apa kurangnya kalau suasana begini bosku? Kurangnya pasti ngopi, kita butuh kopi. Nah, saya buat api dulu. Dari tadi sudah 1 jam saya bikin apinya belum jadi-jadi. Ini karena kayunya basah, jadi apinya susah. Jadi beginilah suasana di desa, suasana di kampung bosku. Bagi teman-teman di luar sana yang mungkin punya empang yang luas, metode pemberempakannya berbeda, bisa di-share juga. Karena saya empangnya ada di desa, dari kampung, jadi ukurannya kecil dan ini sederhana, tapi karena aktivitas saya juga di desa, jadi saya buat video-videonya di YouTube yang saya upload supaya teman-teman juga tahu bagaimana kehidupan di desa. Nah, ini beginilah suasana di kampung saya. Jadi seperti inilah suasana di desa pada umumnya bosku, di perkampungan. Jadi aktivitas saya seperti ini, bertani, bercocok tanam, kemudian pelihara ikan, berangkat pagi pulang malam, dan hasilnya ya teman-teman bisa lihat. Mungkin kedepannya juga saya akan share-share video tentang pertanian, tanam cabai dan lain-lain sebagainya, supaya teman-teman juga lebih tahu apa yang saya lakukan di desa. Ini apinya sudah mulai jadi, itu ceroknya, kita panas-panas kopi dan kita minum. Hujan-hujan begini enaknya ngopi, cuma tidak punya kue. Ini maaf bosku, soalnya hidup saya tersumbat karena cuaca lagi tidak bersahabat, jadi gampang terkena flu. Sorry bosku. Ini apinya sudah jadi, tapi mungkin saya tidak video tentang buat kopinya, minum kopinya, dan menikmati kopinya di empang karena itu durasi videonya terlalu panjang dan teman-teman terkesan bosan. Jadi cukup sekian sampai di sini bosku. Bagi teman-teman yang suka ikan, sesama pembudidaya ikan, wajib subscribe, share juga ke teman-teman yang lain sesama pecinta ikan, khususnya ikan nila, ikan apapun itu. Yang jelas kita sesama pecinta ikan wajib berbagi informasi, wajib share informasi yang penting untuk ikan-ikan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan tentang video sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pembudidaya ikan.